Diperkenalkan, nama saya Elizabeth Endang, SPD. Saya mengajar di Lembaga SD Negeri Bejang Nendong, Desa Tangomolas, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya masih status mahasiswa di Lembaga LPTK Santo Yakobus Merauke Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek uji kinerja di Lembaga SD Negeri Bejang Nendong kelas 5 dengan topik perempuan dan laki-laki sederajat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, lagunya Tuba Gapa, semuanya berdiri. Ayo. 1, 2, 3. Tuba dapat apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum masih oleh. Tuba dapat apa kabar? Hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, ku ke kanan, ku ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi, hore! Kita inginkan untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri, ayo. Semuanya mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini kami kau beri kesempatan untuk belajar bersama dalam mata pelajaran agama Katolik. Berkati kami semua agar kami mampu bekerja sama dan saling menghormati. Karena Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan dan laki-laki dengan martabat yang mulia. Ajarilah kami untuk bekerja sama dan saling menghormati dengan lawan jenis, agar kami berkembang bersama dalam memuliakan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Hadir semua. Oke, baik, anak-anak. Pada hari ini tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Coba baca sama-sama dulu. Perempuan dan laki-laki sederajat. Lagi. Perempuan dan laki-laki sederajat. Perempuan dan laki-laki sederajat. Oke, sebelum kita melanjut ke materi inti, Ibu akan menyampaikan pertanyaan pemantik atau diagnostik awal supaya saya tahu bagaimana pengetahuan kalian tentang topik tentang perempuan, laki-laki dan sederajat. Ya, apa saja yang kamu tahu tentang pekerja laki-laki dan perempuan? Itu di dalam. Nomor 1, apa saja yang kamu tahu tentang pekerja laki-laki dan perempuan? Siapa yang mau jawab? Pekerjaan laki-laki dan perempuan apa saja? Angkat tangan yang mau jawab. Ayo silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Inka, membersihkan rumah. Membersihkan rumah, siapa lagi? Ya, Desa. Mencuci piring. Ya, mencuci piring. Mencuci baju. Mencuci baju. Oke, jadi itu adalah pekerjaan laki-laki dan perempuan. Bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Pandangan laki-laki, bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Siapa yang bisa jawab? Nomor 3, apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kesederajatan laki-laki dan perempuan? Apa saja yang dilakukan? Atau upaya apa saja yang
Tujuan yang kedua, bersyukur dengan rasa cinta dan penuh kasih. Adanya lawan jenis sebagai partner atau rekan kerja. Yang ketiga, santun dan setia terhadap lawan jenis dan saling menghormati lawan jenis sebagai anugerah Allah. Jadi, dari topik perempuan dan laki-laki sederajat, ada 3 tujuan yang harus kita pelajari bersama pada hari ini. Oke, baik. Supaya kita tetap bersemangat dan tetap fokus, kita semuanya berdiri dulu. Supaya semangat ya, sebelum masuk di kegiatan ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Anak-anak, kita akan mengaitkan materi tentang perempuan dan laki-laki sederajat dengan kehidupan kita setiap hari. Coba kita perhatikan dan kita simak baik-baik gambar yang akan ditayangkan sebentar. Oke, lihat baik-baik ya. Gambar yang pertama, jelas gambarnya? Jelas. Tentang perempuan sedang apa ini? Membawa mobil. Oke. Sudah lihat semua? Sudah. Sekarang gambar yang kedua. Bukan hanya melihat saja anak-anak ya. Kalian harus simak dan perhatikan. Perhatikan baik-baik karena sebentar dari gambar-gambar ini Ibu akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Oke, gambar yang kedua. Sudah lihat? Sudah. Nah, gambar ini tentang apa? Perempuan membawa Oke, seorang perempuan yang membawa pesawat. Atau dengan kata lain seorang pilot, ya? Ya, gambar yang ketiga. Gambar apa ini? Laki-laki sedang menggendong anak. Jelas ya? Jelas. Ya. Gambar yang keempat. Laki-laki sedang berjalan. Laki-laki sedang mengepel lantai. Oke, jelas ya. Sekarang gambar yang kelima. Iya, gambar apa ini? Perempuan sedang membantah. Seorang perempuan sedang mengangkut batu bata. Ya, jelas? Jelas. Oke. Gambar yang berikut. Ya, gambar tentang apa di dalam? Seorang perempuan sedang menekan air bocor. Seorang perempuan sedang memperbaiki atap rumah yang bocor. Ya. Oke. Gambar yang berikut. Coba perhatikan baik-baik. Ya, ini lihat. Laki-laki mencuci piring. Laki-laki sedang mencuci piring. Gambar yang berikut. Merapikan pakaian. Gambar tentang apa di dalam? Seorang laki-laki merapikan pakaian sedang tempat tidur. Seorang laki-laki sedang merapikan pakaian, sedang melipat baju. Ya toh? Ya. Oke.
yang dulu hanya dikerjakan oleh laki-laki dan pada zaman sekarang boleh juga dilakukan oleh perempuan. Sebagai dalam gambar tadi Ya, Densa. gambar tadi menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, di mana pada zaman sekarang pekerjaan yang dahulu hanya dikerjakan oleh laki-laki dan pada zaman sekarang boleh juga dilakukan oleh perempuan, seperti dalam gambar tadi seseorang perempuan sedang menggagal mobil, seseorang perempuan menjadi seorang pilot, perempuan membuat rumah, perempuan membetulkan atap rumah yang bocor, dan sebagainya. Demikian juga laki-laki sekarang bisa menggendong anak, mengepel lantai, memasak, mencuci piring, merapikan pakaian, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan. Sandra. Ayo, nomor 3. Oleh karena pada zaman sekarang apapun pekerjaan yang dilakukan oleh bisa laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Oke, tepuk tangan. Memberikan kesimpulan sedikit terkait dengan gambar tadi. Dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu, kita sering mendengar pendapat yang mengatakan bahwa anak perempuan lebih banyak dibatasi dalam bersikap, bertingkah laku, dan bercita-cita. Ya tidak? Iya. Anak perempuan harus bisa memasak, apalagi mencuci piring, membersihkan rumah. Sedangkan laki-laki lebih leluasa bermain di luar rumah, serta tidak wajar jika apa? Mengepel lantai, menggendong anak, mencuci piring, dan merapikan pakaian. Ya. Demikian juga dalam memilih pekerjaan dan profesi. Masyarakat seolah-olah sudah memberi sekat-sekat bahwa kaum perempuan tidak wajar jika dia bekerja sebagai sopir truk, seperti yang ada di gambar tadi. Ada perempuan yang sedang membawa mobil. Ada seorang perempuan yang menjadi seorang pilot. Nah, menurut pandangan pada zaman dahulu, itu merupakan pekerjaan yang tidak wajar bagi seorang perempuan. Pada zaman sekarang, ingat, pada zaman sekarang, pekerjaan yang dulu dianggap tidak wajar dilakukan oleh laki-laki, sekarang semuanya sama. Kalau dulu laki-laki itu hanya bekerja untuk membawa mobil, membawa motor, kemudian menjadi tentara, menjadi seorang presiden, itu hanya laki-laki. Tetapi sekarang, pada zaman sekarang, perempuan juga bisa membawa mobil, bisa menjadi seorang pilot. Ya tidak? Bisa juga memperbaiki rumah, mengangkut apa tadi? Bata, bahkan mengangkut semen dan lain sebagainya. Jadi perubahan dan perkembangan yang memberikan keleluasan kepada perempuan dan laki-laki untuk bekerja serta memilih profesi tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki mengubah kodrat mereka. Karena kodrat itu bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Ingat kodrat itu tidak dapat berubah karena bersifat permanen. Apa saja kodratnya perempuan? Melahirkan, dan menyusui. Oke, anak. Tetap semangat ya. Ayo sedikit. Tepuk semangat. Kalian masuk di dalam kelompok diskusi. Ingat kelompok masing-masing, kelompok satu mana? Langkah-langkah diskusinya yang pertama, cepat. Oke, cepat. Yang pertama, silakan baca teks kitab suci Kejadian
ketiga, jika sudah selesai maka setiap kelompok akan mempresentasikan diskusinya di depan kelas. Sekarang waktunya diskusi, silakan. Kelompok 4 sudah selesai? Bagaimana, sudah? Sudah? Lanjut. Anak-anak, sebelum kalian mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, kita membuat sebuah permainan dulu. Permainan tentang atau game, game, sebuah game merebut permen,
manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Jawabnya, Tuhan menciptakan manusia perempuannya itu Hawa dari salah satu tulang rusuk Adam, dan menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki martabat dan derajat yang sama. 3. Selamat pagi. Tunjukkan kamu jika dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dari kaum perempuan atau sebaliknya. Jawabannya, perbedaan jasmani maupun psikologis antara perempuan dan laki-laki semakin menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaannya masing-masing. Mereka berbeda tetapi memiliki kejajaran karena saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Silakan maju. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Bersama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan di antara mereka. Jawaban nomor 5. Contoh kerjasama antara perempuan dan laki-laki yang menunjukkan kesederajatan di antara. Ketika kita ibu sakit, maka ayah kita yang akan melakukan pekerjaan di dapur, seperti masak, mencuci, membersihkan rumah, dan merapikan pakaian. Dan ketika ayah kita baru pulang, maka seorang ibu yang akan mengangkat atau menutupkan atap rumah yang kecil. Oke, ada pertanyaan? Ya. Oke, tepuk tangan untuk berikan kesimpulan sedikit terkait pertanyaan diskusi tadi. Ya, pertanyaan pertama, berdasarkan teks kitab suci, mengapa Tuhan menjadikan penolong yang sepadan bagi manusia pertama itu? Jawabannya, karena Adam tidak memiliki teman yang sepadan dengannya, maka Tuhan menjadikan manusia perempuan yang diambil dari tulang rusuknya untuk menjadikan teman yang sepadan bagi manusia itu. Yang kedua, apakah artinya jika dikatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki? Jawabannya, dijadikan manusia perempuan dari salah satu tulang rusuk Adam menunjukkan bahwa laki-laki memiliki martabat yang sama dengan perempuan. Yang ketiga, perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi fisik maupun kejiwaan. Ya, ciri-ciri fisik perempuannya itu berambut panjang, apalagi timbul membesar, memiliki payudara dan lain sebagainya. Sedangkan ciri-ciri fisik laki-laki berambut pendek, timbul kecil, membuat dan sebagainya. Ya, oke, pertanyaan nomor 5. Berilah contoh kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan kesederajatan. Ya, sudah jelas tadi bahwa laki-laki jikalau pergi keluar rumah, maka itu yang akan menggantikan pekerjaan di rumah, seperti mengangkat batu, mengangkat pasir, atau menggantikan benteng rumah yang rusak. Nah, sebaliknya jika itu kita sakit, maka ayah yang memasak, mencuci piring, menyapu, membersihkan lantai, dan sebagainya. Oke, baik, anak-anak, untuk kalian. Petunjuknya, berilah centang dari pertanyaan berikut sesuai dengan pemahamanmu dari pembelajaran tadi. Itu bagiannya satu-satu. Silakan isi centang di situ. Ada jawaban ya dan tidak. Oke, silakan isi. Cepat ya. Silakan isi masing-masing. Silakan kasih centang. Oke, cepat ya. Ya. Kalau yang sudah silakan kumpul di sini. Ya, silakan. Ya, sudah. Oke. Sudah semua.
laki-laki sederajat. Ya. Yang pertama, bagaimana pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan? Pada umumnya, masyarakat menganggap bahwa laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan perempuan sering dianggap sebagai makhluk yang paling lemah, sehingga harus tunduk kepada laki-laki. Ya, kamu perempuan di kelas 5 ini, kamu setuju tidak? Kalau kamu harus tunduk kepada laki-laki, setuju? Tidak. Oke. Dalam banyak hal, laki-laki juga lebih banyak mendapat kesempatan untuk berkembang dibandingkan dengan perempuan. Kebiasaan ini telah banyak menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan manusia. Dimana kalau kita menonton di dalam TV, di surat kabar, majalah dan lain sebagainya, banyak terjadi penindasan terhadap kaum perempuan. Tulislah sebuah doa syukur. Oke, silakan kalian tulis, masing-masing tulis. Ya, tulislah doa syukur. Sudah? Tulislah doa syukur. Tulislah doa syukur atas anugerah yang diciptakannya sebagai perempuan dan laki-laki. Sudah? 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 Oke, kalau begitu hari kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Kami siap untuk maju memimpin kita dalam